Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rida Ristiana, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Internasional kelas 7A Akuntansi. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afili Lestari, yang kedua ada Anissa Anggi Aliani, yang ketiga ada Dewi Sartika, yang keempat ada Nabila Indah Cahyani, dan yang kelima saya sendiri Trivia Nur Aziza. Di sini kami akan membahas diskusi kelompok kami. Yang pertama ada diversitas akuntansi dan analisis laporan keuangan. Topik pembahasan yang pertama, diversitas akuntansi dan masalah yang ditimbulkan. Yang kedua, ada perbedaan pokok-pokok prinsip akuntansi di dunia. Yang ketiga, ada perspektif internasional dalam pengukuran laba. Dan ada analisis internasional komparatif, diversitas akuntansi dan pasar saham, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pengukuran, konvergensi akuntansi internasional, dan yang terakhir ada analisis laporan keuangan internasional. Pembahasan yang pertama ada diversitas akuntansi dan masalah yang ditimbulkan. Diversitas akuntansi berdampak pada analisis laporan keuangan. Masalah penting yang harus dibahas adalah mengenai dampak diversitas tersebut terhadap penaksiran laba dan arus kas masa mendatang, serta resiko ketidakpastian yang terkait. Penaksiran tersebut adalah penting bagi investor portofolio dalam melakukan penilaian saham. Penaksiran tersebut juga penting bagi perusahaan yang melakukan investasi non-domestik langsung (FDI, Foreign Direct Investment) yang berkaitan dengan penelitian terhadap akuisisi yang direncanakan, dan juga penting untuk joint ventures atau penggadaan modal atau listing trading saham pada bursa saham asing. Semakin lama semakin banyak korporasi yang listing secara internasional. Di samping itu terjadi peningkatan yang dramatis terhadap permintaan investing nasional. Selanjutnya, dari perspektif analisis laporan keuangan, diversitas akuntansi internasional menimbulkan sejumlah problem. Yang pertama, dalam menilai sebuah korporasi non-domestik terdapat tendensi untuk melihat laba dan informasi keuangan yang lain dari perspektif yurisdiksi analisis. Dan ini berbahaya karena cenderung mengabaikan diversitas akuntansi. Yang kedua, ada pemahaman mengenai diversitas akuntansi mendorong timbulnya kebutuhan mengenai pemahaman mengenai prinsip-prinsip akuntan non-domestik agar dapat lebih memahami informasi laba, konteks di mana pengukuran laba tersebut dilaksanakan. Yang ketiga, isu-isu komparabilitas dan konvergensi akuntansi internasional menjadi lebih jelas ketika investor menggunakan sehubungan dengan problem-problem tersebut. Cho dan Levis tahun 1991 memberikan sebuah kerangka untuk menganalisis dampak dan relevansi diversitas akuntansi dalam lingkungan ekonomi yang serupa dan tidak serupa. Dalam situasi atau lingkungan ekonomi yang serupa, diversitas akuntansi adalah ilogis atau bertentangan dengan logika dan cenderung menghasilkan informasi yang tidak komparabel. Praktik yang logis menyarankan perlakuan akuntansi yang juga serupa untuk lingkungan ekonomi serupa. Tetapi dalam lingkungan yang tidak serupa, diversitas akuntansi adalah logis, terutama jika ketidakserupaan tersebut disebabkan karena undang-undang perusahaan, regulasi pajak, sumber keuangan, kebiasaan bisnis, budaya akuntansi, dan sebagainya. Sebaliknya, perlakuan akuntansi yang serupa dapat dibenarkan jika faktor tersebut secara signifikan serupa. Dalam sebuah penelitian mengenai bagaimana para partisipan pasar modal menanggapi diversitas akuntansi, Shaw dan Levis mengambil contoh pendapat investor-investor institusional atau MNC yang menerbitkan saham bank yang underwriting, sekuritas internasional, dan badan-badan regulatori. Hanya 48% dari mereka yang diwawancarai yang menyatakan terpengaruhi oleh diversitas akuntansi, tetapi 52% dari responden yang menyatakan tidak terpengaruh diversitas akuntansi sebenarnya melakukan berbagai upaya yang meliputi statement ulang, statement keuangan berdasarkan PABU mereka masing-masing. Yang pertama, mengembangkan pemahaman mengenai PABU asing. Yang kedua, menggunakan sumber-sumber informasi lain. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan investasi lain seperti misalnya pendekatan ekonomi, makro, top-down, dan memilih negara tujuan. Terdapat pendekatan-pendekatan yang serupa yang digunakan oleh para responden yang
keputusannya investasi terpengaruh oleh diversitas akuntansi. Untuk kelompok investor, hasil penelitian menunjukkan sebuah kisaran yang lebar mengenai dampak diversitas PABU dan mengenai dampak diversitas disclosure. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa problem-problem dan juga biaya yang timbul dari diversitas akuntansi internasional adalah sangat nyata dan membutuhkan investigasi lebih lanjut untuk memperkirakan apa dan bagaimana problem-problem tersebut diselesaikan. Paling tidak ada sebuah kebutuhan yang jelas untuk menafsirkan tingkat diversitas tersebut beserta dampak terhadap ukuran laba dan ukuran kinerja. Perbedaan pokok prinsip-prinsip akuntansi dunia. Diversitas akuntansi mempersulit analisis laporan keuangan internasional. Dalam analisis laporan keuangan, analisis harus waspada terhadap dampak keragaman akuntansi tersebut dengan berfokus pada isu-isu pengukuran pokok di sejumlah negara. Akan diperoleh wawasan mengenai keragaman prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan yang mempunyai dampak yang berbeda-beda terhadap laba dan aset. Negara-negara tersebut yang akan dibahas adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Brazil, Swiss, Cina, dan Jepang. Perbedaan penetapan akuntansi keuangan di 5 negara. Yang pertama, Jerman cenderung pada undang-undang khususnya hukum perusahaan dan perpajakan. Akuntansi cenderung konservatif yang sangat detail terkait dengan penyajian dan penilaian. Prancis juga bergantung pada persatuan hukum dan pajak, meskipun masih dalam tingkat yang lebih rendah dibanding dengan Jerman. Jepang juga bergantung pada aturan hukum dan pajak. Jepang sedemikian rupa tergantung pada hukum dan pajak, sampai sektor swasta dan hampir tidak memiliki keterlibatan dalam penetapan akuntansi. Dalam banyak hal, sistem hukum dan perpajakan Jepang mengikuti hukum dan perpajakan yang berlaku konservatif di Jepang, Cina, dan Swiss. Di Inggris cenderung berbasis pada konsep umur ekonomis yang bermanfaat untuk mengulas prinsip yang secara umum dan memberikan ruang kebebasan untuk hal-hal yang lebih detail. Di Amerika Serikat, sektor swasta menjadi sumber utama akuntansi. Dengan mempertimbangkan masukan dan penetapan akuntansi merupakan suatu proses panjang dan sebagaimana tambahan penetapan pernyataan dasar, di Amerika terdapat banyak peraturan detail. Tidak diisyaratkan, tetapi valuasinya dikaitkan dengan tingkat keusangannya. Goodwill adalah isu mengenai aktiva tidak wujud seperti merek, hak cipta, dan hak paten, yang biasanya dikapitalisasi, yang berarti diperlakukan sebagai kos atau harga pokok dan dilaporkan di dalam neraca. Pembebanan kos tersebut sebagai biaya biasanya dikaitkan dengan amortisasi atau dikaitkan dengan tingkat keusangan goodwill. Pengecualian untuk ini adalah di Swiss, di mana goodwill diperlakukan sebagai biaya pada saat terjadinya penggabungan tersebut. Kemudian ada isu mengenai falas adalah penting karena pengukuran laba dipengaruhi oleh pilihan antara kurs rata dan kurs penutupan. Nampaknya secara umum terdapat fleksibilitas di mana baik kurs aktual maupun kurs rata diizinkan dalam penggabungan tersebut. Meskipun dunia internasional semakin menyadari adanya diversitas dalam praktik-praktik dan prinsip-prinsip pengukuran, dampak perbedaan akuntansi tersebut terhadap laba dan ekuitas pemegang saham masih belum banyak diketahui. Namun demikian, menurut Tradebau dan kawan-kawan pada tahun 2006, perbedaan-perbedaan yang terkait dengan berbagai aspek pengukuran akan saling berkompensasi sehingga dampak keseluruhannya menjadi tidak signifikan. Baik, selanjutnya ada perspektif internasional dalam pengukuran laba. Bukti-bukti menyatakan bahwa laba yang diukur berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Inggris cenderung lebih tinggi atau kurang konservatif dibanding dengan laba tersebut seandainya diukur berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Amerika Serikat.
Selanjutnya, yang pertama ada Eropa kontinental. Penelitian ini mengenai dampak prinsip-prinsip akuntansi Jerman dan Prancis dibandingkan dengan dampak prinsip-prinsip akuntansi Inggris. Telah dilakukan dalam sebuah studi empiris oleh Gray tahun 1980. Dari hasil penelitian tersebut, dengan menggunakan indeks konservatisme dapat diketahui bahwa laba cenderung lebih konservatif atau dinyatakan lebih rendah atau understated di Prancis dan Jerman dibanding dengan Inggris. Sementara itu, tidak terlihat bahwa tidak ada perubahan signifikan antara Prancis dan Jerman. Dengan menggunakan data yang lebih baru, Wettman dan Gray tahun 1991 menguji dampak diversitas akuntansi terhadap laba yang dilakukan di Belanda, Swedia, dan Inggris. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Belanda berada di ujung spektrum kurang konservatif, tetapi yang lebih ekstrim adalah Inggris, sementara Swedia lebih konservatif daripada Amerika Serikat. Dan yang kedua ada Jepang. Banyak faktor yang mempengaruhi akuntansi di Jepang, walaupun konvergensi akuntansi juga berlangsung di Jepang. Tetapi, pengaruh perpajakan, kepentingan kreditor, dan budaya yang konservatif mendorong pengukuran laba relatif lebih rendah dibanding dengan Amerika Serikat. Penelitian Aron tahun 1991 menyimpulkan bahwa laba Jepang tahun 1990 secara rata-rata dinyatakan terlalu rendah dibanding dengan laba yang diukur dengan menggunakan pabu Amerika Serikat. Tetapi perbedaan rasio-rasio keuangan seperti likuiditas dan ungkitan atau leverage bukan sekedar diakibatkan oleh perbedaan akuntansi, melainkan juga perbedaan dalam sistem keuangan dan norma-norma yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan. Di Jepang misalnya, tingkat leverage yang tinggi dan utang jangka pendek yang besar dianggap normal dibanding Amerika Serikat karena di Jepang terdapat hubungan yang erat antara perusahaan dan bank serta leveransi atau pemasok. Demikian pula, Jepang mempunyai pandangan tentang probabilitas yang berjangka waktu lebih panjang yang lebih menekankan pada pertumbuhan penjualan dan pangsa pasar. Selanjutnya, analisis internasional komparatif. Menurut Rothbard tahun 2006, hasil penelitian menyatakan bahwa prinsip-prinsip akuntansi Amerika Serikat secara signifikan lebih konservatif daripada Inggris, tetapi kurang konservatif dibanding Jepang dan sejumlah negara Eropa kontinental dalam hal dampaknya terhadap laba. Artinya, laba sebuah perusahaan yang dihitung dengan pabu Amerika Serikat akan lebih kecil dibandingkan dengan laba perusahaan tersebut jika dihitung berdasarkan pabu Inggris, tetapi masih lebih besar dibandingkan laba perusahaan tersebut jika dihitung sesuai dengan pabu Eropa kontinental. Inggris secara signifikan paling tidak konservatif, sementara Jepang paling konservatif. Sebaliknya, negara-negara Eropa kontinental berada dalam satu kelompok yang secara signifikan lebih konservatif dibandingkan Amerika Serikat dan kurang konservatif dibanding Jepang. Ini menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan yang signifikan dalam pengukuran akuntansi mungkin akan tetap bertahan walaupun dilaksanakan upaya konvergensi akuntansi internasional yang bertujuan untuk mencapai komparabilitas internasional. Berikutnya ada diversitas akuntansi dan pasar saham. Terdapat 3 penelitian yang telah dilakukan, yaitu yang pertama menurut MIC tahun 1983. Hasilnya menunjukkan bahwa harga saham bereaksi terhadap laba yang didasarkan pada pabu asing. Yang kedua ada Pope dan Rees tahun 1992, menyatakan bahwa dalam kasus perusahaan Inggris yang terdaftar di Amerika Serikat dan juga membuat laporan berdasarkan pabu Amerika Serikat, terdapat tambahan penjelasan mengenai informasi laba yang didasarkan pada pabu Amerika Serikat. Yang ketiga menurut Amir, Harris, dan Venuri tahun 1993, terdapat perusahaan-perusahaan di 20 negara mendukung relevansi nilai dari informasi pabu Amerika Serikat. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pengukuran.
Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pengukuran dapat berupa faktor-faktor lingkungan dan budaya yang mempengaruhi prinsip-prinsip akuntansi pada masing-masing negara. Di Amerika Serikat dan Inggris, pasar saham mempunyai pengaruh yang dominan, di mana kebutuhan informasi para investor mendorong diadopsinya pandangan yang lebih optimis tentang laba sehingga harga saham juga lebih tinggi. Nilai-nilai budaya yang mendasarinya memotivasi dan mendukung pendekatan pengukuran yang kurang konservatif. Persyaratan hukum yang terkait dengan akuntansi biasanya lebih rinci, sehingga mengakibatkan rendahnya pengaruh profesi akuntansi dan hanya terbatas pada fungsi auditing. Selanjutnya ada konvergensi akuntansi internasional menjelaskan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau Uni Eropa telah tertarik kepada upaya konvergensi akuntansi internasional, tetapi badan yang berperan paling penting adalah International Accounting Standards Board atau IASB yang merupakan restrukturisasi dari International Accounting Standard Committee yang disebut IASC yang didirikan pada tahun 1973. IASB ini menetapkan standar-standar pelaporan-laporan keuangan internasional atau International Financing Reporting Standard atau IFRS. Alasan utama penyusunan standar akuntansi internasional adalah untuk meningkatkan komparatif informasi keuangan yang lebih tinggi dalam perspektif internasional yang akan membantu para investor lintas batas dalam pengambilan keputusan ini dan juga mengurangi biaya penyusunan laporan keuangan oleh emiten yang menginginkan sumber dana non-domestik. IASB ini memainkan peran penting dalam koordinasi dan harmonisasi kegiatan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penentuan standar-standar akuntansi dan pelaporannya. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan internasional. Analisis keuangan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sekarang dan masa lalu dan memprediksi kinerja masa mendatang. Analisis rasio dan analisis arus kas merupakan alat penting dalam analisis keuangannya. Analisis rasio meliputi perbandingan rasio-rasio sebuah perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lainnya dalam suatu industri. Perbandingan rasio sebuah perusahaan untuk sejumlah periode atau pembandingan rasio-rasio tersebut sebuah patokan duga tertentunya. Laporan keuangan juga bermanfaat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan manajemen dalam operasi, investasi, dan pendanaan atau financing. Selanjutnya ada analisis rasio. Ada dua isu dalam rasio analisis keuangan internasional, yaitu pertama, apakah perbedaan prinsip-prinsip akuntansi antar negara menyebabkan variasi yang signifikan dalam angka-angka laporan keuangannya. Yang kedua, dalam kondisi yang kompetitif ini, bagaimana perbedaan-perbedaan ekonomi dan budaya lokal mempengaruhi interpretasi rasio keuangan dan ukuran-ukuran akuntansinya. Menjelaskan terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan lintas negara dalam profitabilitasnya, daya ungkit atau leverage, dan jumlah serta rasio-rasio laporan keuangan yang lainnya yang dihasilkan baik dari faktor-faktor akuntansi maupun non-akuntansi dalam sebuah studi pendapatan penjualan, laba, dan daya ungkit atau total utang ekuitas yang pemegang sahamnya. Selanjutnya ada analisis arus kas. Laporan arus kas sangat dirinci disyaratkan di dalam PABU Amerika Serikat, PABU Inggris, IFRS, dan standar-standar akuntansi di negara lain yang jumlahnya semakin banyak. Ukuran yang terkait arus kas terutama yang bermanfaat dalam analisis internasional karena ukuran-ukuran tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh perbedaan prinsip-prinsip akuntansi dibandingkan dengan ukuran yang berbasis laba jika laporan harus disajikan. Seringkali terdapat kesulitan dalam menghitung arus kas. Operasi dan ukuran arus kas yang lain dilakukan dengan cara menyesuaikan laba berbasis akrualnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Terdapat diversitas pelaporan dan akuntansi keuangan di seluruh dunia. Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Dalam beberapa kasus, diversitas antara dua negara bisa amat signifikan, sementara di dalam kasus lainnya,
Diversitas antar negara tidak terlalu signifikan. Ada yang mendapat keuntungan dan ada yang mengalami kerugiannya sebagai akibat dari diversitas tersebut. Saat diversitas mencapai titik kerancuan, maka diversitas menjadi disfungsional. Diversitas akuntansi mempunyai pengaruh negatif terhadap komparabilitas informasi keuangannya yang disajikan di dalam laporan keuangan. Semakin tinggi diversitas akuntansi, semakin rendah komparabilitas informasi keuangannya yang dihasilkannya. Laporan keuangan berguna sebagai alat komunikasi yang menjadi informasinya kondisi keuangan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Demikian dari kelompok kami, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.